Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam selamat dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran yang khusus dibuat untuk anak-anak ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kalian belajar dari rumah. Hari ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara penuh tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan dalam bentuk komik secara percaya diri. Nah, setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, Ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Dik. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik, Ayah. Terima kasih, Kak Soleh, atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar. Agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang salah ini bisa terjadi ketika kalian melakukan suatu sikap atau suatu gerakan yang membuat cedera pada organ gerak. Juga karena pola hidup yang salah. Mungkin kalian terbiasa melakukan setiap gerakan sambil berbaring. Atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Ini adalah faktor genetis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Pasti terganggu. Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Pertama, untuk menghindari kelainan kaki X. Kaki X ini adalah bentuk tulang kaki yang membuat kaki tidak lurus sehingga akan menyulitkan ketika berjalan. Namun, kelainan kaki X ini merupakan bawaan sejak lahir. Maka, ibu-ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan juga minum susu berkalsium. Maka mulai sekarang kamu harus berlatih untuk mengonsumsi sayur-sayuran yang bergizi bagi tubuh. Kedua, agar terhindar dari artritis. Artritis itu adalah radang sendi yang menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, rasa kaku, dan membuat gerak kita terbatas. Nah, supaya terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat di dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Makanan-makanan apa saja yang dapat memicu meningkatnya asam urat? Pertama ada jeroan hewan ya, misalnya hati, jantung, ampela, babat, usus, paru. Nah, ini adalah makanan yang tinggi asam urat. Bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan ini, namun sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan dan dapat divariasikan dengan makanan bergizi yang lainnya.
Kemudian yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis yang terjadi pada tulang belakang ya. Ini juga dipengaruhi oleh sikap ketika duduk. Maka kita harus memilih sikap duduk yang ergonomis. Nah, supaya terhindar dari kelainan ini, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur. Olahraganya tidak perlu olahraga yang berat ya, namun usahakan dapat dilakukan secara teratur, misalnya 30 menit ketika pagi atau 30 menit ketika sore hari. Dan hindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, yang ergonomis. Kemudian menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur, jadi tidak membengkok dan tidak membungkuk. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis. Osteoporosis ini adalah pengeroposan pada tulang. Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak, mengandung kalsium, dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Makanan dan minuman yang mengandung kalsium ini banyak sekali, bukan hanya berupa susu, namun juga makanan-makanan berprotein tinggi seperti ikan dan daging-dagingan. Olahraga yang teratur bisa disesuaikan dengan usia dan masa tubuh kalian masing-masing. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, rakitis ini apa? Rakitis ini adalah penyakit yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang yang tidak wajar pada anak. Ya, jadi harusnya tulangnya sudah bertumbuh dengan baik, ternyata tidak sesuai dengan usianya. Hal ini biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan kurang konsumsi makanan-makanan bergizi tadi. Makanya tadi juga ada selain makanan yang bergizi juga disarankan untuk berjemur di pagi hari, karena di pagi hari ada vitamin D atau sinar ultraviolet yang dapat menyehatkan tulang. Maka di waktu-waktu pagi usahakan kalian bangun pagi, kalian beraktivitas bisa di dalam maupun di luar ruangan. Lebih baik lagi di luar ruangan yang cukup terkena sinar matahari, karena di saat pagi itu ada vitamin D yang disinarkan langsung oleh matahari, itu bermanfaat bagi tulang. Maka ketika waktu bayi-bayi, ibu-ibu suka menjemur anak-anaknya ketika pagi hari, karena disitulah ada vitamin D yang disinarkan langsung oleh matahari yang bermanfaat bagi pertumbuhan tulang si bayi. Nah, walaupun kalian tidak bayi lagi, juga kalian tetap bisa, dan kalian juga tetap membutuhkan vitamin D. Silakan melakukan aktivitas yang baik di pagi hari seperti berjemur. Nah, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut? Pertama, ada gambar Lani yang sedang membaca buku sambil berbaring. Dengan posisi berbaring seperti ini, apakah dapat mempengaruhi organ gerak, otot maupun tulang di tubuh Lani? Tentu saja, karena posisi seperti ini adalah bukan posisi yang ergonomis untuk membaca. Membaca selain untuk membantu kesehatan mata, disarankan dalam posisi dengan jarak 30 cm antara mata dan buku bacaan. Nah, dalam keadaan berbaring ini juga tidak sehat untuk organ gerak tulang maupun otot, karena tangan posisinya di sini kita lihat menyangga buku dan tidak memiliki landasan di bagian lengannya. Nah, tulang punggung juga tidak lurus ketika berbaring. Nah, ini ada gambar teman kita juga yang sedang mengangkat karung. Nampaknya keberatan ya. Beban yang diangkat mungkin tidak sesuai dengan kemampuan ototnya untuk membawa beban tersebut. Nah, ini juga yang harus kita hindari karena dapat membuat kelainan atau penyakit atau gangguan pada organ-organ gerak kita. Kalau ini terutama pada otot, karena bisa mengalami nyeri otot ketika mengangkat beban yang lebih berat daripada apa yang mampu kita bawa. Nah, ini ada Edo yang sedang tidur di atas sebuah kursi atau sofa. Nah, ini adalah juga posisi yang tidak ergonomis untuk tidur, karena saat tidur usahakan tulang belakang kita lurus. Sedangkan yang dilakukan Edo adalah tulang belakangnya tidak lurus ya, karena miring mengikuti pola sofa atau kursi tempat dia berbaring. Juga kakinya ada yang satu ke atas, satu ke bawah, tidak lurus. Nah, ini adalah juga sikap yang tidak sesuai untuk menjaga kesehatan, maka ini harus kita hindari. Silakan berbaring atau tidur di tempat tidur ataupun di mana saja yang membuat tulang belakang kita bisa secara lurus dan tidak ada kemiringan seperti yang dilakukan oleh Edo pada gambar. Nah, yang berikutnya ini ada teman kita yang sedang
mengerjakan tugas, bisa kita lihat dia duduk di atas sebuah kursi dengan meja di hadapannya. Nah, kemudian ada lampu untuk belajar yang membuat posisi tubuhnya membengkok atau miring. Nah, ini juga adalah posisi yang tidak baik ketika menaiki ataupun menuruni tangga. Karena ketika naik ataupun turun tangga, usahakan posisi tubuh kita tegak, tidak membungkuk ataupun tidak membalik seperti pada gambar ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika kalian melakukan aktivitas di rumah ataupun di tempat-tempat umum. Nah, menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, kalian bisa membaca teks berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor untuk menemukan ide-ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ada informasi bermanfaat yang dapat kita lakukan, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk kesehatan di masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.